sahabat-sahabat semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk mengisi hari-hari ke depannya. Berjumpa kembali dengan saya Sri Sumardani, tentu di channel YouTube Sri Sumardani dengan program terbaik saya yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-55. Nah, di segmen ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya bacakan di segmen sebelumnya, karena ini adalah buku yang dicari-cari orang yang sangat bermanfaat untuk kesuksesan sebuah bisnis yang kita rintis, dan begitu pun untuk para penjual juga para marketing yang saat ini sedang berjuang untuk mencapai target yang sudah kita tentukan. Nah, buku ini adalah The Lost Art of Closing, hasil karya dari Anthony Iannarino. Ini bukunya ya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, sebelum saya bacakan silahkan untuk mensubscribe channel YouTube saya, kemudian like, komen, dan share. Bagikan ke seluruh orang sehingga orang-orang tercerahkan dengan apa yang akan saya sharingkan. Dan tentunya ingat ya, jika sahabat-sahabat di sini rajin untuk membagikan hal-hal yang positif, maka hal-hal positif juga yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Bagaimana? Sudah siap untuk membagikan? Ya, saya akan mulai untuk membacakan lanjutan bagaimana isi buku yang luar biasa ini, yaitu The Lost Art of Closing. Pada segmen yang lalu saya sudah membacakan sampul dari buku ini dan ini sangat menginspirasi. Selanjutnya saya akan membacakan masih di halaman pendahuluan karena ini juga sangat penting, maka saya akan bacakan ke hadapan sahabat-sahabat semuanya ya. Judulnya adalah Selalu Melakukan Closing versus Tidak Pernah Closing. Bagaimana? Sudah siap? Kalau perlu dicatat ya, biar gak kelewatan yang penting-penting. Saya akan mulai bacakan. Selama puluhan tahun, para tenaga penjual dilatih untuk selalu melakukan closing, yaitu semua yang mereka lakukan bertujuan untuk mendapatkan tanda tangan yang menyatakan kesepakatan transaksi. Namun selama 2 dekade terakhir, dunia penjualan telah berubah. Lebih banyak pesaing telah memasuki pasar. Para pelanggan memiliki lebih banyak pilihan, berkembang semakin canggih dalam pendekatan pembelian mereka, dan memperoleh kekuasaan dalam hubungan mereka dengan organisasi-organisasi penjualan. Mereka tidak perlu lagi membeli dari tenaga penjual yang menggertak atau mendesak mereka dengan teknik-teknik manipulatif seperti teknik closing, salah satu dari 2 yang asumtif. Apakah hari Kamis pukul 10 pagi waktu yang pas untuk Anda, atau mungkin Rabu pukul 2 siang yang lebih pas? Atau teknik closing menerima pengiriman. Anda lebih menyukai mobil baru Anda berwarna merah cherry atau biru metalik. Bahkan sekali pendekatan lama yang menghilangkan pilihan-pilihan calon klien. Dan hal itu membuat mereka tidak berdaya. Penjualan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mereka. Mereka tentu tidak butuh bantuan tenaga penjual manapun yang akan menggunakan teknik hard sell untuk memenangkan bisnis mereka. Para pelanggan mulai mengabaikan, menghindari, dan menolak tenaga-tenaga penjual yang menggunakan teknik closing yang egois dan agresif. Itulah saatnya pendekatan penjualan beralih dari pendekatan selalu melakukan closing ke gaya penjualan yang lebih bersifat konsultasi dan lebih halus. Saya ulangi ya kalimat ini ya. Itulah saatnya pendekatan penjualan beralih dari pendekatan selalu melakukan closing ke gaya penjualan yang lebih bersifat konsultasi dan lebih halus. Kemudian dengan munculnya internet, penjualan sosial, marketing konten, dan marketing inbound, pendulum mengayuh ke arah teknik tidak pernah melakukan closing. Maksudnya bahwa penjualan berarti tidak pernah meminta calon klien Anda untuk membeli dan membiarkan mereka untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya bagi diri mereka sendiri. Tenaga penjual sekarang menunggu dengan pasif para calon klien mereka untuk meminta meneruskan proses penjualan. Mereka percaya jika mereka memahami seorang calon klien dengan baik, mereka tidak perlu meminta komitmen yang akan memuluskan sebuah peluang.
Anda mungkin terkejut saat mengetahui bahwa saya mendukung pendekatan selalu melakukan closing, bukan mengejar komitmen membeli yang sebagian besar orang dilatih untuk melakukannya. Sebaliknya, saya bekerja demi mendapatkan serangkaian komitmen yang mempercepat penjualan mencapai sebuah keputusan. Ya. Nah, setelah paragraf ini dituliskan bagaimana si penulis ini adalah Anthony Iannarino menuliskan bagaimana pengalamannya menjadi seorang penjual. Tentu dengan hal yang ada dalam buku ini, yaitu bukan melakukan teknik hard selling untuk memenangkan bisnis mereka atau teknik closing, salah satu dari dua yang asumtif yang sering kita dengar dari para penjual. Ya, saya akan langsung membacakan ke halaman pendahuluan di halaman 28, di mana di sini akan diberikan apa saja hal-hal yang mesti dilakukan dalam teknik The Lost Art of Closing. Ya, saya akan bacakan langsung di paragraf 1, 2, 3, 4. Di paragraf keempat di halaman 28 masih di bab pendahuluan. Ya. Marilah kita melihat apa yang akan Anda temukan dalam bab-bab selanjutnya. Artinya bab-bab dalam buku ini. Ya. Jadi bab 1, filosofi baru untuk meraih komitmen. Bab 2, mengontrol komitmen dan mengontrol prosesnya. Bab 3, nilai pertukaran. Yang keempat, komitmen waktu. Bab 5, komitmen untuk mengeksplor. Bab 6, komitmen untuk berubah. Kemudian bab 7, komitmen untuk berkolaborasi. Bab 8, komitmen untuk membangun konsensus. Bab 9, komitmen untuk berinvestasi. Bab 10, komitmen untuk meninjau. Bab 11, komitmen untuk memecahkan persoalan. Bab 12, komitmen untuk memutuskan. Bab 13, komitmen untuk melaksanakan. Bab 14, pedoman untuk closing. Kemudian bab 15, percakapan transformatif dan kecemasan akan bahaya yang salah. Bab 16, mengelola komitmen. Dan bab penutup. Wah ya, dari ke-16 bab ini plus bab penutup, kita akan tahu step demi step bagaimana sih sebenarnya teknik The Lost Art of Closing yang dituliskan oleh Anthony Iannarino. Saya akan sedikit bacakan di bab 1, yaitu filosofi baru untuk meraih komitmen. Jadi kita melakukan hal ini didahului oleh sebuah filosofi baru. Untuk menjual secara efektif, Anda butuh sebuah filosofi, bukan jenis filosofi akademis yang mereka ajarkan di universitas. Anda butuh sebuah filosofi praktis seperti yang dipraktekkan bangsa Yunani. Bangsa Yunani tidak hanya membicarakan filosofi secara teori, mereka mempraktekkan filosofi. Ya, jika Anda seorang pengikut Epikureanisme, Anda makan dan minum karena itulah yang disebut hidup yang baik, kesenangan. Jika Anda seorang pengikut Stoikisme, pemikiran yang sangat populer sekarang, omong-omong, Anda bertahan menghadapi kesulitan hidup tanpa mengeluh. Filosofi adalah tentang hidup dengan sebuah cara yang sejalan dengan apa yang Anda percayai. Sebuah filosofi seharusnya juga memandu bagaimana Anda menjual. Inilah filosofi saya, dan itulah benang merah yang membentang di seluruh buku ini. Menjual bukanlah sesuatu yang Anda lakukan kepada seseorang, melainkan sesuatu yang Anda lakukan untuk seseorang dan bersama seseorang. Jika Anda ingin menjadi seorang tenaga penjual yang konsultatif dan seorang penasehat yang terpercaya, inilah titik awal untuk meraih reputasi tersebut. Wah, terjawab ya sekarang. Jadi teknik ini dimulai dengan filosofi baru untuk meraih komitmen. Jadi filosofinya adalah ya, bagaimana menjual itu bukan sesuatu yang Anda lakukan kepada seseorang. Ingat, bukan sesuatu yang Anda lakukan kepada seseorang, namun
sesuatu yang Anda lakukan untuk seseorang dan bersama seseorang. Ini adalah titik awal Anda menjadi seorang penjual yang sukses ya. Jadi tidak memaksa-maksa lagi, tidak membuat teknik-teknik yang membuat orang lain menjadi terpaksa untuk membeli, bahkan menghindari Anda sebagai seorang penjual ya. Saya sangat merefleksikan buku ini, bagaimana kita menjadi seorang penjual yang baik sehingga kita bisa meraih sukses dan kita pun dicari-cari oleh klien kita. Bukan kita loh yang mencari-cari ya. Baiklah sama-sama semuanya, jadilah penjual-penjual yang membuat customer itu happy. Jadilah penjual-penjual yang tidak memaksa. Jadilah penjual-penjual yang tidak egois, sehingga kita bisa melayani mereka dengan baik. Dan ingat, penjualan adalah bukan sesuatu yang dilakukan kepada mereka para klien, tetapi ada sesuatu yang kita lakukan untuk para klien, bahkan bersama klien ya. Sampai di sini dulu paragraf sang penyihir di segmen ke-55 ini. Kita lanjutkan dengan membacakan buku-buku yang berkualitas, koleksi dari saya Sri Sumardani. Sampai jumpa lagi. Salam senyum sang penyihir Sri Sumardani. Sudah siap menjadi seorang penjual yang tidak egois? Baca